Asia Tenggara pada abad ke-19 adalah wilayah yang penuh gejolak. Kekaisaran Inggris merambah India, Burma, dan Malaysia. Sementara Prancis menaklukkan Vietnam, Kamboja, dan Laos. Belanda menguasai Nusantara, Spanyol dan Amerika memegang Filipina. Hampir seluruh kawasan jatuh ke tangan kolonial Barat. Namun, di tengah gelombang kolonialisme yang tak terbendung itu, ada satu negara yang mematahkan pola tersebut. Sebuah kerajaan kecil yang berdiri tegak, tidak dijajah, tidak diambil alih, bahkan tidak menjadi protektorat. Itu adalah Thailand, atau dulu dikenal sebagai Siam. Bagaimana mungkin sebuah negara diapit dua kekuatan kolonial raksasa bisa bertahan? Mengapa justru Thailand yang lolos, sementara kerajaan lain tumbang? Kisah ini bukan tentang keberuntungan, bukan tentang kebetulan sejarah. Ini adalah cerita tentang kecerdikan, diplomasi para raja, kemampuan membaca ancaman, dan keberanian mengorbankan sebagian untuk menyelamatkan keseluruhan. Mari kita buka lembaran sejarah tentang bagaimana Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kisah bertahannya Thailand dimulai dari Raja Mongkut atau Rama IV. Sebelum menjadi raja, Mongkut bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, membaca ensiklopedia Barat, dan mengamati perubahan dunia. Ia mengerti bahwa kekuatan Eropa bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan senjata tradisional. Ketika ia naik tahta, Inggris baru saja menguasai Burma. Prancis semakin ekspansif di Indochina. Siam berada di tengah-tengah ancaman. Namun, di saat banyak kerajaan Asia menutup diri dari Barat, Mongkut melakukan langkah berani, membuka diri tetapi dengan kendali penuh. Ia mengundang misionaris, ilmuwan, dan diplomat Eropa bukan untuk menyerahkan negara, tetapi untuk mempelajari cara Barat bekerja. Lalu ia menandatangani Treaty of Boring tahun 1855 dengan Inggris. Meski membuat Siam membuka perdagangan dan menurunkan tarif, perjanjian itu justru membuat Inggris tidak merasa perlu menjajah Siam. Siam dipersepsikan sebagai negara yang bersahabat, stabil, dan menguntungkan jika tetap merdeka. Diplomasi Rama IV adalah fondasi yang mencegah penjajahan. Tanpa langkah berani ini, Thailand kemungkinan besar sudah menjadi koloni seperti Burma atau Vietnam. Ketika Raja Mongkut wafat, tampuk kekuasaan jatuh kepada putranya, yaitu Rama V, Raja Chulalongkorn. Dialah tokoh yang mengubah Thailand menjadi negara modern demi mempertahankan kedaulatannya. Rama V sangat memahami bahwa diplomasi tidak akan cukup tanpa kekuatan negara yang nyata. Karena itu, ia pun melakukan reformasi besar-besaran, seperti membangun militer yang modern, mengganti persenjataan tradisional dengan senapan dan meriam Eropa. Ia juga membangun rel kereta api, meningkatkan kontrol pusat terhadap wilayah. Ia juga menghapus sistem feodalisme daerah dan menggantinya dengan administrasi modern. Ia menciptakan sistem pendidikan nasional, membuka sekolah-sekolah Barat pertama, dan mengirimkan para pemuda Siam belajar hingga ke Eropa. Ia mereformasi sistem hukum dan membangun pengadilan modern agar setara dengan standar yang seperti di Barat.
Semua perubahan ini bukan sekedar pembangunan, tetapi strategi politik. Dengan menjadikan negara modern, Siam menunjukkan kepada Inggris dan Prancis bahwa mereka bukan wilayah terbelakang yang mudah dicaplok maupun dijajah, tetapi mereka adalah sebuah negara kuat yang layak untuk dihormati. Nah, jadi modernisasi yang dilakukan oleh Rama V menjadikan Thailand seperti negara Asia Tenggara yang paling siap menghadapi kolonialisme. Selain diplomasi dan modernisasi, ada faktor penting yang sering dilupakan, yaitu identitas budaya Thailand yang sangat kuat. Thailand membangun narasi nasional bahwa kerajaan mereka adalah negara dengan tradisi panjang, teratur, dan berdaulat. Raja memiliki legitimasi agama yang sangat kuat sebagai pelindung agama Buddha. Struktur budaya stabil, masyarakat menghormati kerajaan, dan nilai-nilai budaya melekat kuat dengan kehidupan sehari-hari. Barat melihat Thailand sebagai negara yang terorganisir, memiliki pemimpin yang cerdas, dan masyarakat yang stabil. Ini membuat kolonialisme menjadi jauh lebih sulit diterapkan dibanding dengan wilayah-wilayah yang memiliki konflik internal atau pemerintahan yang lemah. Thailand menang bukan hanya karena diplomasi, tetapi juga karena kekuatan budayanya sebagai sebuah bangsa. Ada satu faktor lain yang membuat Thailand mampu bertahan, identitas nasional yang kuat. Kerajaan, agama Buddha, dan budaya lokal menciptakan stabilitas internal yang sulit ditembus. Rakyat menghormati raja bukan sekadar sebagai penguasa politik, tetapi sebagai pelindung dan budaya agama. Hubungan ini membuat Thailand tidak mengalami kekacauan internal besar yang sering dimanfaatkan Barat untuk menjelajah negara lain. Thailand juga melakukan modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Mereka mengadopsi teknologi dan pengetahuan Barat, tetapi tetap menjaga budaya asli, bahasa nasional, dan struktur masyarakatnya. Itulah kekuatan yang membuat Thailand tetap berdiri hingga hari ini sebagai negara yang tidak berjamah dijajah. Keberhasilan Thailand adalah bukti bahwa diplomasi lebih kuat daripada meriam, bahwa membaca zaman lebih penting daripada menutup diri, dan bahwa identitas budaya dapat menjadi benteng terakhir sebuah bangsa. Inilah kisah bagaimana Thailand menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos dari kolonialisme. Sebuah kisah tentang kecerdasan, keberanian, dan strategi yang mengubah sejarah kawasan.